A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan haram atas orang jenabah itu. Apa yang diharamkan bagi orang jenabah? Bermula haram atas orang jenabah itu 8 perkara. Kalau itu selain yang lawan parah ini nggak haram ya. Pertama, sembahyang. Sama ada sembahyang itu fardu atau sunat. Itu udah lama kami tahu itu ya kan, dari dulu udah tahu, sang ngaji pun tahu itu kalau orang jenabah nggak boleh sembahyang, ya kan. Kenapa sebelum kita beli banyak orang nggak ngerti jenabah, tapi dia mandinya nggak betul dalam keadaan jenabah berarti kan. Kalau mandi nggak betul berarti dalam air besar terus dia. Oh, mandi betul airnya silang dicikar apa tidak? Nah, kan kembali kepada hukum air kalau masalah fikih ya. Jadi sama ada sembahyang fardu atau sunat. Kedua, tawaf pada Masjidil Haram. Sama ada tawaf itu fardu atau sunat. Ketiga, membaca khutbah Jumat ya. Kalau beras besar berarti haram. Keempat, menjabat Quran. Kelima, menanggung. Megangnya pun haram, menanggungnya pun haram. Dapat Ustaz perbedaannya? Megang sama menanggung. Dapat perbedaannya? Megang sama menanggung dapat bedanya apa enggak? Megang haram, menanggung haram. Kalau nggak tahu apa yang mau kita amalkan? Yang dimaksud menanggung itu bagaimana? Quran dalam sini, dalam tas ini, atau dalam plastik aswa kita beli di toko. Quran satu tas. Kita dalam keadaan jenabah haram hukumnya ini. Nah gitu ya. Megang lain, menanggung lain. Menanggung berarti dalam tas ini Quran. Nggak boleh. Ya. Juga sekalipun kita niatkan bawa benda, taruh benda di situ. Iyalah, nggak bisa. Kalau ada besar nggak bisa ya. Kalau ada besar nggak bisa. Itu harus kecil. Ustaz, kalau mau menyelamatkan Al-Quran gimana? Nah, itu lain lagi masalah, itulah wadahnya namanya. Ngetik laptop saya sini. Awal lagi naik kereta ada di sampah tuh Quran. Gitu kan? Tempat pembuangan sampah. Wajib kita selamatkan itu. Ambillah. Selamatkan ya. Jadi kalau hukum syara ini 5, cabangnya pun 5. Yang haram ini bisa juga jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa makruh, bisa harus. Semuanya gitu hukum syara ini, yang 5 ini, cabangnya 5. Jadi berarti hukum syara berapa? 25. Yang 5 itu udah baku hukumnya, nggak bisa salah lagi ya. Makan harus, udah memang harus tuh makan. Minum harus, tapi terkadang makan ini bisa jadi wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh, bisa harus. Itu hukum syara. Jadi dalam timbangan kita bisa ada itu yang 5 nih hukum syara ini. Mau bekerja pun gitu, apa kerja kau? Tapi hukum syara yang mana kerjaan kita kerjakan ini? Toko rezeki kau buka, apa hukum syaranya tuh? Sunat. Bukan sunat. Fardu kifayah. Tapi semuanya itu hukum ini, hukum syara yang 5 ini cabangnya 5. Dia dalam hati dia nanya deh, Samsul. Diam ya, Samsul Rijal. Dia mati namanya pasti ada dalam hati dia. Padahal nggak masalah, tanya aja. Dia yang terkejut tadi makan minum tadi itu kan harus. Tapi terkadang makannya bisa jadi wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh, bisa harus. Minum pun gitu. Minum tuh harus aja. Artinya harus apa? Mau minum nggak ada pahala, nggak ada dosanya. Itulah harus. Minumlah. Ini sah-sah tindakan minum-minumlah. Apa hukumnya harus? Tapi para nabi, para wali ibaratnya nggak keluar daripada wajib dan sunat, wajib sunat. Tapi dia harus minum juga orang tuh. Orang tuh nggak minumnya nggak harus sunat, bahkan wajib. Paling rendah aja sunat. Berkisar di situ aja para wali, para nabi,
wajib sunat aja. Kita baca yang harus saja gitu ya. Tapi niatkan sedikit aja. Innamal aqbalu binniat, kata Nabi. Tidak kebilangan amal ibadah itu melainkan dengan niatnya. Apa niat kalian minum ini? Untuk besarkan pahala si Hasan. Sunatlah jadinya. Minum itu ya udah harus saja, nggak ada pahalanya. Nggak minum ya nggak berdosa kok Hasan. Udah. Belum ada pertanyaan, nggak apa-apa, ya kan? Nah. Lapar kali udah, makan wajib lah. Hukumnya bukan harus. Lapar kali, nggak boleh nggak makan, adik dimakan, makan lah. Jadi wajib dia makan tuh, wajib. Itulah makanya kita kalau makan minum itu pakai niat supaya manfaat semua apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ingat ya, makan itu atau minum, ya Allah jadikanlah makan ini penguat ibadah kepadamu. Jadikan pula obat bagiku. Apa yang kita makan itu. Jadi waktu kita makan tuh kopinya sunat lah, bukan harus lagi kan. Ya Allah jadikanlah makan ini penguat ibadah kepadamu. Jadikan pula obat bagiku. Orang tua-tua kita dulu udah pantan ya, udah makan obat gitu ya kan. Tapi nggak jelaskannya. Si anak pun nggak mau nanya, udah gitu aja. Hilang aja gitu. Dia pantang nggak boleh makan itu, kok udah makan obat sedikit, obat itu ya kan. Luas sekali itu terus. Jadi minum itu udah kia satu itu aja nanyanya. Udah satu itu aja dipegang. Harus itu kalau kita makan nggak pahala, minum pun nggak ada pahalanya. Nggak berdosa juga, nggak makan nggak berdosa, nggak berdosa. Itulah harus hukum syara. Bukan harus hukum tauhid ya, ilmu tauhid, harus hukum syara. Minum pun gitu, minum ini harus saja. Tapi bisa jadi wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa harus minum ini. Nah, yang mana? Di mana bisa jatuh haram, di mana bisa jatuh sunnahnya? Nah, yang jatuh haram sama sunat dua aja. Nggak apa-apa, mau 5 pun saya jawab ini. Tapi kok tanya dua aja kan, haram sama sunat. Yang mana yang haram? Seorang Abdul Rizal dengarkan ini ya, kalau salah saya dan diam aja. Orang yang baru dioperasi rumah sakit, operasi besar, kata dokter yang sama yang jaga, perhatikan ya, jangan kalau belum keluar angin jangan minum. Ya gitu. Kalau belum keluar angin, belum kentut, jangan minum. Minum dia haram hukumnya. Kena mudarat sama dia. Kalau dia minum tuh buka balik jahitannya itu. Jadi haram lah dia minum itu. Yang apalagi tadi yang kedua apa? Yang sunnah. Nah, yang sunnah dia minum lah. Sekarang kan apa? Niatkanlah untuk pahala syasan, jangan lama-lama kalau tak situ minum lah baru. Niatnya, ya Allah jadikanlah ini minuman ini penguat ibadah kepadamu, jadikan obat bagiku. Minum. Sunat lah itu. Nah. Udah. Dia mau 2 aja, yang lain nggak ada yang beli, udah. Apa kali ya? Cuma 2 aja, si Kia sama si Heri. Saya umpamakan saya ini orang jualan. Makanya kalau udah siap mengaji nggak ada yang bertanya, ini saya tutup lah, gede nggak ada yang beli kan baik. Diam aja. Karena yang ngaji udah dari dulu dimanja kalian. Diam ya, biarkan dia ngerepet sendiri, nanti capek sendiri itu. Ya ketapa lah kok, megerem kan saya ada apa padahal. Iya, makruh Ustaz. Makruh dia di mana tak makruh jadi minuman? Apa? Minum itu makruh? Jadi makruh jadi minuman itu. Udah. Mundur lagi ya. Kalau kita mau sehat, perut ini dibagi 3. Air minum sepertiga, makanan sepertiga, udara sepertiga. Lewat daripada yang ukurannya. Ukur tangki kita masing-masing nih kan. Terkadang orangnya kurus tapi besar tangkinya, ada kan? Ukur sepertiga, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Udah dibagi, tambah lagi minum, makruh lah jadinya. Mudarat pula. Nah gitu. Sudah. Apa sih obat yang paling ampuh kalau pas sembahyang subuh? Minum. Kan ada orang pakai sembahyang subuh kan? Nggak payah kok. Bisa kita setel dari minuman tuh. Nanti mau tidur minumlah 4 gelas itu.
air putih. Oh, kecepatan jam 3 bangunnya kan. Nah, kurangi 3 ya, 3 gelas. Gak payah-payah kalau saya ngaji, yang mudah aja. Ada orang baca ini, baca Qul Allah 2-3 kali kan. Silahkan aja, boleh. Saya nggak ngelarang. Cuman biasanya kalau sampai tidur baca Qul Allah, nggak sampai 3 kali lewat. Setan ya, Bro. Nah, tidur bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Lewat. Tidur. Nah, minum air putih aja. Bangun itu. Bangun. Kurangi 3. Jam 4 cepat kali juga. Mau jam 5 aja kurangi. Dari air itu aja. Panai tahan lah ngumpul tempat tidur. Bangun. Kalau suruh baca, itu Nabi bilang betul, tapi jangan sampai tidur bacanya. Ini yang pas sampai tidur. Ya Aisyah, jangan kau tidur dulu. Hatamkan Quran, kerjakan haji, sedekah, muslimat. Kapan tidurnya aku tes Aisyah kan? Enggak, kau aja keluar 3 kali. Sama dengan khatam Quran. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali. Sama dengan kerjakan haji. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Sama sedekah dengan muslimin muslimat. Udah tutuplah la ilaha illallah, tidur. Kalau sampai tidur nggak terbaca 3 kali Qul Allah. Kecuali orang tarekat. Tambah tak bisa tidur ya. Pesar sekali saya baca itu tidur ya. Kena asyik dengan bacaan itu, kena hadir maknanya. Tapi ini jalan terus ya. Nah, itu nggak bisa tidur ya malah. Kalau mudah kita ini baca Qul Allah sampai nggak sampai 3 kali lewat aja. Nah, selamat Qul Allah 3 kali, subhanallahnya lewat. Jadi kita ini ngaji ini bukan cerita-cerita gini, mesti ada yang diamalkan. Kalau nggak diamalkan untuk apa? Itu makanya niat ngaji ini untuk dituntut ilmu ini, dia amalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Sampai diajarkan ke diri sendiri, keluarga kita. Wajiblah itu. Kalau keluarga anak kita nggak kita ajar agama, berdosa lah kita, orang amanah. Terletak. Jadi kalau banyak pahala, banyak anak. Jadi banyak pahala kan, banyak diajari kan. Yang satu aja. Berapa anak kok? 18. Nah, itu baru rekornya kan. Ajari satu-satu. Aman. Karena kalau kita perhatikan, tengok yang pedihnya, sampai apa kata Rasul, siapa sih manusia paling rugi? Orang yang tak mengajarkan anaknya agama. Itu paling rugi. Pikir hadir saya aja di jalan Jeparis, anak 10. Jadi meninggallah emaknya ini. Anaknya 1 pun nggak ada yang mangku, emaknya. Mandi, nggak ada. Udah selesai dimandikan, menyembahyangkannya, suruh anak jadi imam, nggak ada juga. Jangan kan jadi sholat tuh nggak. Kenapa nggak sholat? Nggak pandai banget. Nah, jangan sampai terjadi sama kita seperti itu ya. Maka wajib jaga diajarian agama dari awal. Untunglah kita. Saya nengok pula orang yang berbahagia itu meninggal dia, nggak ada suara tangisan, yang ada baca Al-Quran sama duduk di keliling mayat itu. Baca Quran sampai cucu-cucu kecil pun. Ih, saya enaknya lah dia tuh temannya. Sampai cucunya pun baca Al-Quran. Bagus-bagus pula bacanya. Alangkah bahagia. Nah gitu ya. Untunglah kalau kita cari anak kita agama. Kalau nggak ada cari agama, rugi aja nggak ada. Makanya kadang-kadang saya cerita ini bukan cerita dong, yang udah saya alami sendiri, makanya ajarkan gitu. Berarti diulang-ulang supaya jangan gelisah-gelisah juga lagi ya. Ya, mesti yakin dan mengamalkan. Kalau nggak yakin memang nggak dapat. Tamat SD anak saya yang paling besar, adiknya 6 orang di bawah. Tamat SD yang besar, anaknya ada 6 orang. Jadi mau masuk apa SMP? Jangan, saya bilang. Sanawiyah. Enggak lah, mau SMP lah. Kalah suara saya. Kuat ke dia mau SMP juga.
Udahlah, saya bawa ke PAB. Tengok pas sampai hari Senin lagi baris. Coba kau tengok tuh. Ya udah kalau mau SMP lah kau. Cuman emang cakap sama kau ya. Kalau SMP kau masuk, kau keluar rumah menurut buka aurat, kau berdosa. Ayah pun berdosa. Masa berdosa kita. Bayar uang sekolah, pening kepada nyari uang sekolah kau nanti. Tapi kalau masuk sanawiyah, kau berpahala, ayah pun berpahala. Ayah nggak mikir uang sekolah. Ulang lagi ya. Kalau kau masuk sanawiyah, kau dapat pahala, ayah pun dapat pahala. Ayah nggak mikir uang sekolah. Ya, uang sekolah siapa yang bayar ya? Allah Ta'ala orang dia yang nyuruh. Makanya kemarin saya bilang kalau siapa yang yakin ngamalkan bikin, kalau nggak jangan. Nanti saya bilang, Ustaz tuh ngomong aja, udah walita juga, enggak. Sampai sarjana anak saya, nggak bayar. Kalau yang paling besar satu, ngikut adik-adiknya, nggak ada masuk SMP sama, masuk sanawiyah, aliyah, masuk kuliah, jurusan tarbiyah. Nah gitu. Jalan terus sampai kepala sekolahnya kok klen-klen aja dapat beasiswa gitu. Nggak bisa deh, akan itu hukum tauhid. Kalau kita punya nggak akan pindah kan. Bosnya rezeki seorang nggak akan pindah seorang. Kalau punya pasti sampai. Itulah pegang kuat. Rezeki seorang nggak akan pindah pada seorang. Kalau punya pasti sampai. Kalau begitu perlu berutang? Nggak perlu ya. Nah, tasdik kan di hati. Itu tasdik di hati. Enggak. Karena kalau punya pasti sampai. Karena macam mana pun kalau bukan kita punya nggak akan sampai. Usahakanlah gimana, nggak sampai juga ya kan. Ya. Semua sudah diwaktukan Allah Ta'ala semuanya. Cuman yang selama ini yang kita pahami, yang kita imankan, mati. Padahal semua sama kok. Kalau mati orang yakin bahwa mati itu tidak, sudah itu Allah Ta'ala tidak bisa dipercepat atau diperlambat walau 1 detik, iya kan? Semuanya sama. Hari ini mah tertarik tadi, tapi nggak ada. Terkadang kita hadir di Unduriah, apa kata yang ahli bait bilang, bapak-bapak sekalian, ini hidangan telah tersedia, silakanlah menyicipinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Berebut san? Enggak kan? Udah. Ya. Yang udah tertentu soalnya. Mana yang duluan, mana? Ada yang belum silakan udah makan duluan ya? Ada? Ada? Enggak ada? Wah bro, enggak. Dan enggak akan berpindah. Nah, pegang kuat. Kalau rezeki kita pasti sampai, enggak akan berpindah, enggak akan bertukar. Sekarang udah udah agak enak orang makan kalau di walimatul urus, kenduri ya. Enggak macam dulu rendangnya pakai lengkuas gitu. Potongan macam daging juga. Saya udah pernah kena itu kok. Dulu lengkuas di rendang itu sama betul macam daging juga. Lengkuas itu lawabe. Iya. Lengkuas apa ya? Sekarang nggak ada lagi buang orang. Tapi kalau kita bisa sampai juga, udahlah. Nggak akan berpindah itu. Pegang kuat-kuat ini, jadi kita nggak ada alasan kita untuk berutang. Kok berutang sih? Nah itu yang kita nafsu itu. Masa? Aku punya. Pasti sampai. Karena membaca Quran. Melainkan kecuali, jadi ada kecuali ya, ada kecualinya barang yang diharuskan membaca dia seperti bismillah hingga akhirnya tatkala hendak makan, silakanlah bismillah kan Quran kan. Dalam jenabah boleh. Nah, Pak, ini yang belakang Pak, itu khutbah Jumat ada yang haram Pak? Khutbah lain nggak? Khutbah Idul Fitri boleh orang nggak ada? nggak boleh juga, nggak boleh. Haram dia nggak boleh kalau dalam jarak jenabah ya. Dan tatkala hendak makan, alhamdulillah rabbil alamin, tatkala lepas makan. Yang demikian itu karena mengambil berkah semata-mata. Ketujuh, berhenti di dalam masjid.
Kedelapan, berulang-ulang di dalamnya. Apa pula perbedaan berhenti dengan berulang, ya kan? Berhenti haram, berulang pun haram juga. Berulang tuh gini, nggak berhenti dah, tapi berulang. Dari masjid pintu situ masuk, keluar situ lagi berulang namanya. Kalau dari sana masuk, keluar dari sana, nggak haram. Berhenti yang haram. Kalau nggak berhenti, nggak haram, enggak. Nah, gitu ya. Gimana? Baca Quran itu kan zikir halal. Beda. Kalau kita baca la ilaha illallah, itu Al-Quran juga itu haram. Tapi kalau niat zikir silakan. Jangan zikir. Ya, niat zikir silakan lah. Cuman jangan niat zikir tapi tak kemana-mana, zikir pun enggak juga, ya kan. Tahu deh. Akhirnya udah kalau udah ngaji gini, baru terbuka duit banyak kali lah salahku ya. Nah. Cobalah. Hampir tiap hari mandi janabah, tapi hukum air nggak tahu. Rukun mandi nggak tahu, kacau kan? Karena saya sampaikan kalau pas babnya nanti mandi wajib ini paling bahaya, tempat-tempat bahaya itu adalah di telinga kita ini. Kayak gini dia. Nah, kalau nggak sampai air, nah, rukun mandi dua aja. Niat sama meratakan air. Kalau nggak sampai, nggak sah. Kalau nggak sah berarti dalam keadaan beras besar aja lah dia terus. Mau ngaji lah dulu. Kalau perempuan pakai kerabu duduk nggak dibuka, sah mandinya? Enggak. Atau dulu dia gemuk, sekarang kurus, perutnya berlipat-lipat, ya kan? Bisa sampai air semuanya itu. Kalau rasanya payah kali mandi wajib kayak itu, pergi ke Dusun Merah aja. Paham, Gus? Mana kereta enggak, bukan orang yang mau dicuci gini lah, tinggal tidur aja kan. Tapi sebelum kita mandi wajib kan disunahkan ambil wudhu besar ya, kita basahi semuanya kan. Ya, iyalah, basahi itu maksudnya itu belum nggak kena air besar kan. Basahkan itu supaya nanti kalau sudah basah badan kita, enak air tuh jalannya, itu gunanya. Tujuannya itu kita mandi pun enak. Makanya kalau orang mandi wajib, apalagi orang kaya bangsa pakai shower ya, berdiri aja sampai semuanya air tuh, disangsikan sampainya ya, nggak jongkok. Nah, nggak bisa, karena waktu mandi itu yang mana kita jongkok, apalagi perempuan, mana yang terbuka tuh wajib basah loh semua itu sampai air. Kalau nggak sah. Udah Heri. Iya, boleh dia boleh udah mandi sama. Kenapa? Abang mau nengok macam mana kau mandi wajib kau, ya kan? Jadi misalnya 3 kali lah kalian mandinya 3 kali per sekali aja. Nah, terus dah. Sekali aja ya, nggak 3 kali. Cepet deh lengket. Apanya kita share dari jam 1 malam mandi, jam 2 mandi, jam 4 mandi itu sok kali tentang pengantin baru, ya kan? Kedinginan kawan. Nah, kena mandi itu disuruh mandi itu untuk musim subuhnya. Pasal pada menyatakan syarat tayamum. Nah, jadi kalau mau tayamum ada syaratnya, bukan asal jadi aja. Bermula segala syarat itu 10 perkara. Kurang 1 syarat nggak sah tayamum, gitu maksudnya. Ada 10 perkara. Pertama, hendaklah ada ia dengan tanah. Bukan tanah itu disapunya, abunya ya. Cuman tepukannya tangannya. Nah, dibuangkannya lagi di tangan abunya. Ya mungkin tepukannya pun nggak boleh rapat gini tangan, jarang. Baru gini-gini kan, sapulah buka. Kedua, dengan tanah yang suci. Tanah pun bisa tanah yang suci. Janganlah tanah-tanah di muka rumah Hawa. Nah, banyak teh ayam situ, teh segala macam ya.
Ketiga, jangan ada tanah itu terpakai pada tayamum. Kalau bekas tayamum jadi mustamal dia. Nggak ngerti. Begini Ustaz, berarti ini dia sekali pakai aja, dan itu nggak boleh pakai lagi Ustaz. Boleh, asal kau pada pakai, mau pakai ilmu kalau tayamum. Ya, ini tanah tayamum. Gimana kau ambil tanahnya dulu, supaya jangan salah. Gimana ngambil tanahnya? Udah, saya nggak sabar lama kali. Kau beli rumah apa orang jual bunga itu untuk perlengkapan mayat. Ada yang mati, ada tanah tayamumnya itu. Nah, itulah tanahnya itu. Ambil kertas boleh, sini pun boleh, ya. Tanah tayamum tadi. Kalau mau tayamum, menang gini. Dia tepuk gini, nggak boleh orang gini, ya, nggak boleh rapat gini aja. Waktu nepuk lah niatnya, udah angkat gini kan, jangan di sini kok gini kan, jatuh tanahnya kan, sapu lah. Kalau kau di sini kau pakai lagi nggak boleh, mustamal apa namanya kan, mustamal namanya, udah gitu ya. Sekarang mungkin kita belum butuh, tapi nanti itu masa kita butuh tayamum, ilmu udah ada. Ya nanti terjadi, kemana ya tayamumnya? Berarti yang tayamum di pesawat itu nggak abdul. Nggak sah, bukan nggak abdul, nggak sah. Begini Ustaz, batu bata pun nggak masuk pakai itu Ustaz. Bisa, kok kikis lah. Dia batu bata yang kau sapukan. Jadi itu Ustaz, itu kan dia lebih bersih Ustaz daripada tanah. Belum pernah kau tahu. Nggak bisa dijamin batu bata itu. Batu bata itu ada batu bata mesin, kita batu bata lagi ya. Ada batu bata apa namanya? Tradisional ya, maksa model pakai lembu menggilingnya tuh. Lembu tuh mesti nggak situ lembu tuh. Setelah digilingnya tuh apa tadi lumpur tanah tuh, ya, digilingnya lumpur tuh untuk bikin nyetak batu bata. Tapi lembu tuh kalau berak dia keluar apa dari situ? Kencing. Itu najis dia. Itu kau pakai ya nggak salah. Kalau mesin lain, nggak pakai lembu. Maka ada istilah batu mesin, batu biasa. Harganya pun lebih mahal batu mesin ya. Ya, lihat. Udah. Berarti tanah yang sudah diolah dengan tanah yang alami itu beda gitu. Iyalah beda lah. Kalau batu bata, kita tanya boleh batu bata? Boleh. Asal kita tahu batu bata apa nih, mesin silakan. Kalau batu bata ada kampung-kampung, tunggu hati-hati. Karena lembu itu dia nggak mungkin dia keluar. Mau kencing atau berak, situ aja tempatnya. Campurlah tanah liat tadi dengan tai lembu, ya. Karena kan hukum dasar tanah kan dia mensucikan najis. Nah, Itu boleh. dah. Terus apa itu aja? Itu aja boleh. Jadi kalau dalam proses pengolahan itu ada najis, Ya nggak salah. kenapa jadi tidak sah dong? Tapi benajis. Ya kan hukum dasar tanah tadi kan dia mensucikan najis. Dah. Jadi kalau udah bercampur sama tai lembu itu apa hukumnya? Suci. Tai lembu itu apa hukumnya? Jadi dia dihitung terpisah ya boleh. Artinya tanah yang dimaksud tadi jadi ketika diolah tadi dia jadi terpisah hukum dasarnya gitu. Bukan terpisah karena dicampurin aja, dia hukumnya najis lah. Kenapa campur dengan najis? Jadi hukumnya najis. Itu pula lah kita bikin tayamum, ya nggak sah. Gitu maksudnya. Jadi memang hati-hati lah kalau mau pikir ini dari dasar kan kita mesti tahu. Ya. Mesti tahulah kita hukum air yang 4 macam ini. Suci lagi mensucikan, air makruh, air mustamal, air najis. Yang mana-mana ini mesti tahu semuanya. Kalau enggak kacau. Ternyata kalau kita nggak dapat air, berapa jam kita mencari air nih baru boleh tayamum? Ada batasannya nggak? 10 kilo misalnya, 5 kilo. Sanggup kau 10 kilo nyari ya? Enggak bisa. Hah? Ada mobil sanggup lah. Sanggup ya? Cari lah. Ada mobil. Wajib cari ada mobilnya, silakan. Naik mobil ngapa cari air radiator tuh ya? Juga. Air latung tuh nggak. Bakar. Udahlah, kalian ini sama-sama mazhab ya. Salah apa ya? Imam Ramli sama Ibnu Hajar ini. Hilap aja ulama.
Karena saya pernah baca, saya lupa kita apa. Dia bilang syaratnya 4 km kita cari air tuh, kalau nggak dapat dan jalan kaki. Boleh tayamum gitu. Iyalah, kalau jalan kaki. Jangan 1 km ke tayamum, nggak boleh, 4 kilo katanya Pak. Ada aja, iyalah jalan kaki kan. Udah cukup lah usaha kita itu. Maka sa'i itu 7 kali. Kenapa 7 kali dari Safa ke Marwah? 7 kali lah usaha dulu, mengajar nyari air. Nah, baru boleh diam ya. Jadi kalau pakai mobil ya 10 km jauh pun nggak apa-apa ya. Kalau mau banyak air tinggi ke perapat saya namanya dari Toba. Mobil lah ya. Kalau ada mobil ya udah. Ini Ustaz, kalau kita tayamum dibawa tanah itu ke dalam pesawat bisa Ustaz? Oh tidak. Saya pernah lihat ada orang dibawa tanah itu di pesawat, nah bertayamum. Sementara di dalam pesawat itu kan masih ada air. Kalau dia mau sholat atau dia mengekalkan wudhu lah. Nah, itu mana yang lebih abdul? Ini kita baca ya sekali lagi ya. Jangan kata saya ya. Kalau ada air batal gak sah tayamum. Udah, kalaupun bisa kali tayamum sholat di mana kau? Di pesawat. Nggak sah. Jangan tengok buku manasih haji, semuanya sah. Tayamum di pesawat, pakai debu di pesawat. Ada pesawat berdebu. Dah, sholatnya di mana? Ngadepnya kemana? Tengkurap lah sini di lantai itu. Ngadep kiblat mau sholatnya. Ke depan ngadep pilot. Kemana coba? Coba pikirin. Panjang ceritanya itu ya. Udah, itu makanya ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Gunanya itulah. Amalkanlah itu. Nggak ngapain, ada jamaah takdim, jamaah takhir. Dan berapa berangkat dari bandara? Udah zuhur, langsung naik asar. Habis terang, mantar situ pesawat, nggak apa-apa. Sampai maghrib nggak berhenti pesawat orang 8 jam ya kan. Di maghrib itu kita niat pulang lagi ya Allah. Sengaja aku sembahyang maghrib di waktu isya, jamaah takhir namanya. Nggak ada ninggalkan sholat kalau punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu kayak gitulah. Bagus pawat gitu kayaknya. Yang kesiannya anak laki-laki yang belum sunat meninggal. Saya di Lugur. Tahu mayat tadi orang jarah sama jarah. Ya kok merah semua badannya. Macam ngambil duduk begini. Padahal anggota tayamum dua aja, muka sama tangan. Dia macam dimandikannya air. Apa tanda tayamum tadi warna merah? Merah lah mayat tadi. Nggak ada ilmu. Udah Heri, udah tahu kan? Jadi kalau berangkat nanti kau pelajari dulu itu jamaah takdim, jamaah takhir, supaya kita tidak pernah meninggalkan sholat. Ini lucu kali, mau ibadah tapi meninggalkan sholat. Banyak meninggalkan sholat. Ustadznya pun ikut meninggalkan sholat. Biasa? Seluruhnya nggak sholat deh. Padahal kita mau ibadah. Padahal paling bejat manusia itu apa? Orang nggak sholat. Mau ibadah tapi nggak sholat. Apanya ibadah apa lah itu? Sebejat-bejat manusia sebelum sebejat lagi orang yang nggak sholat. Orang nggak sholat itulah orang yang paling bejat. Karena dia lah yang menutup agama, itu yang musuh agama. Sudah? Jadi kalau kamu berangkat nanti spesial menasi haji ya, nah mau umrah menasi dulu ya. Supaya jangan salah. Keempat, jangan bercampur dengan suatu benda seperti tepung atau kapur atau barang sebagainya. Jangan bercampur. Kelima, hendaklah ia memindahkan tanah itu dengan kosat tayamum. Keenam, syaratnya itu hendaklah ia menyapu dengan tanah itu pada muka dan kedua tangan juga. Kosat itu nah, tunggu jangan langsung. Kosat itu apa kita bertanya? Itu aja dulu. Kosat itu apa? Nak makan, nak sembahyang. Nah itu bukan niat ya, nak aja. Nak tayamum, nah, itulah kosat. Kosat sama niat beda, nggak sama. Nak sembahyang belum niat. Karena ada juga orang salah paham kaji. Kan udah niat itu, nak mau pergi sholat itu udah niat. Enggak. Karena sholat niat ini kapan? Waktu takbiratul ihram, dari roh sampai
Dari alif sampai ro akbar itu tempat niat. Allahu akbar. Kalau nggak ada niat nggak sah, keduluanan nggak sah, kecepatan kebelakangan pun nggak sah. Itu baru niat sholat. Allahu akbar dari alif sampai ro akbar. Allahu akbar. Kalau nggak ada niat waktu kita Allahu akbar nggak sah sholatnya. Nah kan mengaji dah nih kan. Memang kalian kalau ditanya orang ngaji apa kalau pesasan tuh? Belajar sembahyang udah tua gini. Tapi kalau belajar tuh terkejut dia. Oh, kalau itu selama ini nggak sholat lah. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya jumpa seorang ustadz. Jadi waktu cerita sama dia anak, ya. Jadi kayak gitu dia tuh. Iyalah. Jadi ustadz macam mana? Saya itu aja usali pada zuhri barakaatin ada tal Allahu akbar nggak sah. Itulah pas niat hukumnya sunat. Di mana nggak sah itu? Pertama niat itu di mana letaknya? Ya tahunya kau udah. Kalau pakai mulut ya nggak sah. Usali pada zuhri barakatin ala Allahu akbar gak ada niatnya. Tempat niatnya pun ada di mana? Dari alif sampai ro akbar. Keduluanan nggak sah, ketinggalan pun nggak sah. Allahu akbar, itu ada niat. Kalau gak ada niat nggak sah. Nah, baru agak pening kepala ya. Karena saya bilang mas tadi, ya jadi kalau gitu gimana? Ya salah. Dari dulu saya nggak pernah sholat kok. Sholat sisi manusia tapi sholat di sisi Allah Taala. Siapa yang bilang? Tengok kitab fikih yang manapun, sama di sini pun ada. Di mana tempat niat itu? Mukarrarah niat dari alif sampai ro akbar. Udah lihat kaji kita tuh? Udah lewat. Tamat kitab ulang lagi, salah juga ulang gitu ya. Nah, baru berkedut kuning kabar itu panjang lagi nih. Maka mandi wajib pun sama. Kalau tidak ada mukarrarah niat nggak sah mandi wajibnya. Ngambil wudhu pun sama. Pas basuh muka sih telah niat. Kalau nggak sah, itulah mukarrarah niat. Tempat-tempat niat situlah. Nama itu doa adalah tanah basuh. Pek sini baru ada niatnya, sengaja aku minum kalau kita udah mati, kan udah mati niatnya kan. Ah, berarti ini belum terangkat ini aja baru. Maka sunnah kita 2 kali, 3 kali untuk menyempurnakan itulah dia. Nah, maka sunat-sunat itu menyempurnakan. Udah Ri, belum, dan diam aja. Jadi niat sholat dilapaskan, gak usah dilapaskan dengan lisan, hati aja udah sah itu. Sah. Karena melapaskan hukumnya sunat. Maka ada sebagian orang itu yang dilapaskan itu bid'ah. Udah. Dalam hati yang penting. Allahu akbar. Maka kita hidup pun apa kata Nabi, kalbu mu'minun baitullah, ya, hati orang mukmin tempat tilik Allah Ta'ala. Hadis yang kedua, bos hati itu adalah raja. Apabila baik raja, baiklah rakyatnya. Itu kalau ada orang mulutnya maki-maki, berarti hatinya nggak bagus itu. Ya. Udah. Kalau baik rajanya, baik rakyatnya. Baik. Jahat rajanya, jahat lah rakyatnya, ya kan. Jadi begal lah segala macam, karena nggak baik rajanya, ya. Udah. Makanya kalau singa suruh jaga kambing, kambing itu selama dia piaraan pun dimakan ya. Makannya. Cocok lah kalau suruh miara kambingnya kan. Nah, cocok lah, nggak pengen nyari lagi orang ya. Belum masuk kita ya, bab sholat belum masuk ya. Nah, nanti boleh kita kejut lagi pakai burung ngaji ini. Semua pakai syarat, kurang syarat nggak sah. Syaratnya 7, syarat takbiratul ihram 18, syarat al-fatihah 10. Mesti tahu tuh baru lain. Nggak ada syarat nggak sah. Cuma kita sholat Fatihah itu yang paling penting. Makanya saya bilang kalau kita telancar lidah aja sampai amin, amin, ya udah siap Fatihah, ulang balik. Karena nggak ada kesengajaan ya. Salah satu syarat Al-Fatihah itu ada kesengajaan waktu kita membacanya.
Jadi kalau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya udah siap Fatihah. Ulang balik. Kadang ada kesengajaan lancar lidah aja dia. Ulang balik. Udah apa ini? Ulang balik. Orang mengucapkan Allahu Akbar 18 syarat dah. Kurang syarat nggak sah. Malah lebih banyak syarat baca Allahu Akbar pada Fatihah ya. Fatihah 10. Allahu Akbar berapa huruf coba? 18 syarat dah. Nah, banyak kali orang salah ya. Nantilah di bab ya. Nah. Itulah salah satu sebab kenapa saya bilang kalau ngaji ini nggak boleh perih. Selamatlah ini hari ngaji. Nanti pas Fatihah nggak apa, sholatnya perih ngaji kan nggak dapat kan? Mana bisa saya ulang lewat jalan terus ini, jalan terus ngaji itu. Itulah ngaji berkitab ya bedanya ya, sama ceramah. Kalau ceramah kita nggak apa-apa suka hati aja. Kalau berkitab nggak bisa, lewat ketinggalan. Oh bab sholatnya ikut, pas batal sholat nggak ngaji. Tak tahulah bahwa sudah batal sholatnya ya kan. Padahal kalau kita dalam kehidupan ini pakai ilmu, enak kali menjalankan kehidupan ini, sangat enak, bahkan nikmat. Nah, di mana nggak enak bilang lah. Di mana enaknya? Duit 1000 pun nggak ada, enak, kan? Duit 1000 pun nggak ada, enak apa nggak? Pak dan jawab. Kalau siam nggak mau saya tanya, udah jawab-jawab nggak enak lah katanya. Payah kali. Dia kontennya itu. Hah, sorry? Semuanya Nah, itulah dia. Kalau udah ngaji gitu, nggak ada 1000 ya udah enak, alhamdulillah. Sayang Allah sama aku, bukan benci Tuhan. Benci apa Tuhan apa sayang? Gak dikasih 1000, ah? Sayang, udah. Tahankan aja gitu aja ya. Jadi kalau nggak kan. Orang semua sesuai dengan kontraknya, apapun semua sesuai dengan kontraknya, tidak dirubah itu. Sakitkah semuanya sesuai dengan kontraknya. Nah, apalagi? Apa kita protes lagi? Jangan protes, tidak penyakit. Maka saya bilang kaji ini mudah kali padahal bagi yang paham. Lain sakartum la azidannakum Allah Ta'ala. Kau syukur akan kutambah dengan berbagai nikmat yang lain. Walain kafartum ina aza bila sadid. Tapi kalau kau nggak syukur, azabku amat pedih. Nah, ulang balik. Kalau gitu kalau kita tengok ada orang yang susah, kau payah kali nggak syukur itu. Kalau saya bilang nggak ada orang nggak bersyukur. Tuhan janji Allah Ta'ala kalau kau syukur kutambah Allah Ta'ala. Jadi banyak orang kapan syukur kalau tuh dapat banyak. Datang jemaah sama yang di situ Al-Mutakin, tengoknya kau situ, nah. Bukan uang parkir, 10 juta kan bukan parkir kan? Nah, ada rezekinya. Alhamdulillah, banyak kali uang. Ini dia ngasih, ada pula yang ngasih 5.000, balik kan ya, 3.000, 2.000 aja maka kau gitu. Cuman, syukur apa enggak? Syukur juga, enggak ngomel mulu dong. Orang kan kasih semua aja 5.000 orang. Karena gini, syukur pun dari Allah Ta'ala. Makanya kalau pandai kita mensyukur yang sedikit, itu cara kalau mau kaya. Syukuri kalau sikit. Kalau sikit nggak mau kita syukuri, nah, awas. Itulah inna azabillah sadid itu. Syukur sikit pun aku kasih nanti. Nah, tinggal pilihlah. Jadi nggak ada 1000 bersyukur kan? Syukur. Karena kalau kau nggak syukur, andai kata kaulah ini ibarat hukum takdir ya, kaulah yang malaikat mautnya. Dia nggak syukur kasih 1000 kasih. Apa ide itu? Hukum takdir tuh. Ah, mana kau? Paten juga kau dah ya. Sini nak yang kayak gini. Betul tak paham dah? Hah? Sebenarnya juga nggak mau buat donat ini. Makanya nggak ada alasan kita itu tidak bersyukur, nggak ada alasan kita itu tidak sabar, nggak ada alasan. Apa alasan kita untuk nggak sabar? Nggak ada. Karena ketentuan Allah Ta'ala itu suka atau tidak suka sampai udah lama kita kaji itu. Ustaz, terkait syukur itu kalau dikaitkan dengan tawakal macam mana deh?
Tawakal sama syukur beda. Kan saking bersyukurnya dia tawakal aja. Tawakal besar di sama Allah Ta'ala kan. Iya. Gitu kan. Syukur ini tawakal sama, semuanya sama itu. Mesti 3 baru sempurna. Syukur baru sempurna kalau diucapkannya hati dan perbuatan, itu syukur. Kalau syukur ucapan apa? Alhamdulillah. Hati pun mensyukuri nikmat dari Allah Ta'ala. Perbuatannya mana? Nggak pernah ngeluh. Aku ya bukan nggak syukur juga aku walaupun segini gaji ya kan 300.000 cuman syukur. Siapa yang bilang nggak syukur? Kau. Aku syukur. Orang syukur apa enggak? Ya, syukur katanya. Enggak. Ya kemana-mana kalau gaji capek saya orangnya. Dikasih. Udah sekarang kalian yang ngurus masjid dapat gaji. Kasih 300.000. Nah gaji kau sebulan ini 300.000. Syukur kok enggak? Ya syukurlah. 300.000 pun nggak syukurlah. Nggak syukur macam mana lagi? Syukur bukan? Syukur apa nggak, Ri? Syukur Ustaz. Kan nggak nyimak deh kan? Nggak nyimak. Memang kontraknya segitu Ustaz. Itu tidak. Kan udah dibilang. Dan ngomongnya kan dia nggak ikhlas itu maksudnya. Berarti dia nggak syukur. Syukur itu 3, ucapan, hati, dan perbuatan. Perbuatannya ada. Kalau orang bilang dia nggak cakap lagi, sama dengan sabar tadi pun itu nggak cakap lagi dia. Siapa yang bilang aku nggak sabar? Walaupun udah tinggalkan istri aku, sabar kali aku hidup. Siapa yang bilang nggak sabar? Sabar apa enggak? Nggak paham saya Ustaz. Saya nggak open, mau kau paham nggak paham tak? Cuman kalau kau nggak paham, minta tolong sama Allah Ta'ala. Ilmu kan sudah saya sampaikan. Kalau nggak paham, minta tolong Allah Ta'ala. Pahamkan aku lah. Nggak ngerti aku. Semak kali aku nak guru itu memang cakap cepat kali. Nggak paham. Kau bilang ngadu sama Allah Ta'ala. Contoh uang parkir lah, baru paham ya nih. Contohnya uang parkir. Ah, terus? Naik Avanza bayarnya 2.000. Naik Fortuner kasih 2.000. Ya Fortuner 2.000 kata. Apa ada 2.000? Syukur lah, syukur. Tapi ceritanya apa? Benar kok itu. Jadi tapi nggak usah dibilang ini ya. Kalau ada orang kehidupannya susah, nggak syukur jawaban. Karena janji Allah Ta'ala, kalau kau syukur ku tambah. Janji Allah Ta'ala itu bukan presiden kok. Kalau kau syukur ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Berarti orang malas itu nggak bersyukur. Nggak syukur. Kenapa dia suruh malas? Nggak ada suruh agama malas, nggak ada suruh agama. Yang suruh agama apa? Wa ma halakul jinna wal insa illa ya'budun. Nggak kerja deh kan, berdosa deh kan. Jadi kalau susah hidupnya dia ada itu. Nggak syukur. Kalau keluarga kita boleh kita bilang langsung, kalau orang jangan berkelahi nanti. Kalau keluarga bilang lah, nggak pernah bersyukur kau. Syukur itu 3 ya, ucapan, hati, dan perbuatan. Makanya ada orang dikasih Allah banyak berdiar rezeki, nggak sedikit, tapi nggak bersyukur. Kenapa? Banyak itu buang-buang rimah itu, mubazir. Jadi syukur itu hakikatul iman. Tasdiqu bil qalbi wal qaulu bil lisan. Nah, itulah dia. Ucapan, hati, dan perbuatan. Bisa ada perbuatan. Makanya kalau orang nggak sholat, orang bersyukur apa enggak? Enggak. Dan orang nggak syukur. Begitu kasih Allah kenikmatan, bisa berdiri, bisa duduk, bisa jalan sana kemana. Tapi dia sholat nggak dikerjakan, orang nggak syukur kan? Cocok disenangi apa susahi? Tapi apa? Makanya kayak gini pasti loh. Itu orang malas, orang pelit, itu orang nggak bersyukur. Nggak bersyukur lah. Sampai Nabi saking benci sama orang pelit nggak masuk surga. Orang pelit nggak masuk surga. Kita ini nanti kalau dalam ilmu tasawuf dibuka Allah Ta'ala lah. Berbicara lah kalian kalau orang yang berakal gitu. Bicarakan ini masalah dunia ini gitu. Bagi orang punya akal. Kalau nggak kita bicarakan dunia ini, habislah kita kerja dunia ini. Saya pun bilang itu masuk saya juga lah ya. Kita kadang-kadang rumah besar kurang besar, mobil mahal kurang mahal. Apa tadi Fortuner kau bilang? Tukar tuh. Para sahabat dari dulu kita yakin bakal tinggal semua nih kan. Ada di bawah nggak? Mati kita tinggal apa nggak? Rumah besar kurang besar. Kalau perlu rumah yang satu ini pakai kolam renang dalamnya, bakal tinggal padahal. Rumah kita kekal sana, udah apa kita biayai? Keramik tukar,
dengan granit. Tukar semuanya, yang mewah-mewah. Padahal tinggal. Oke, kalau orang akan bicarakan ini gitu. Udah cukup lah turun kita punya rumah, udah terlindung dari hujan dan panas, udah cukup lah itu. Gak usah bertingkah di sana ya. Pikirkan masa apa kita. Rumah akhirat kita itu yang kekal abadi, yang luar biasa dahsyatnya itu ya. Surga rumah itu kan luar biasa ya. Semeru-merunya musik di dunia ini belum bisa ngalahkan gesekan daun surga. Belum nyanyian bidadari lagi. Sama gesekan daun surga aja nggak bisa diimbang enaknya. Ya Ustaz, pemurah pula ya Ustaz. Hah? Dia punya harta dengan apa? Dan dengan apa? Pemurah pula Ustaz. Apa, San? Pemurah dia jadi, pemurah dia. Artinya ditunaikan semua kewajibannya. Dia itu siapa sekarang? Ya ada, ya ada juga kawan-kawan yang saya kenal. Nah, Pemurah ya Ustaz. Apakah tak boleh? Boleh, Boleh ya? boleh. Tapi itu pun dibilang Nabi juga. Nabi Sulaiman tuh semua Nabi masuk surga kecuali Nabi Sulaiman. Loh, nggak masuk surga? Masuk itu Nabi belakangan. Itu dia nyari harta dengan cara halal, mengeluarkan halal. Para sahabat semua masuk surga kecuali Abdurrahman bin Auf. Nggak masuk surga Rasulullah, masuk, tapi belakangan. Kenapa? Belakangan banyak hartanya, hisabnya lama. Kan lama hisab ini. Sampai sehingga di padang mahsyar sana nanti nggak tahu berapa lamanya. Kalau Siratal Mustaqim ada ulama yang nerangkan 3 juta tahun atau 9 juta tahun. Tapi kalau mahsyar nggak ada. Berapa lama? Ini yang mau bekal kita cari untuk perjalanan musafir yang begitu panjangnya. Dihisab semuanya. Nggak takut juga. Tapi kalau pemahaman ini disalah artikan kan bisa membuat orang menjadi kufur nikmat. Lantas dia bermalas-malasan gitu. Kan hartanya kan seperti dua mata pisau. Terus? Tergantung mau dipakai oleh orang yang beriman atau oleh ahli nafsu. Nah, makanya kita, tapi agak ketat sedikit lah ini ya. Enggak semua sedekah itu dapat pahala. Terkadang sedekah itu dapat dosa. Itulah timbang hukum salah. Kok bisa dosa? Kalau sedekah kita pada orang yang maksiat, bukan dapat pahala. Bersedekah kepada orang yang buat maksiat, dapat dosa, bukan pahala. Mana dosa lebih parah kalau nggak sholat? Sama dosa pencuri. Nggak sholat. Itulah kita kasih. Bukan dapat pahala kita. Malah dapat dosa. Siapa yang bilang? Tolong kitab ya. Ini kata saya. Makanya saya pakai kitab. Supaya kalian jangan desak saya, nggak ada. Mau dirubah kitabnya, hebat kali ya. Jangan. Tidak semua sedekah kita itu dapat pahala. Tolonglah Pak Sabsu, Pak. Nggak enak kali badanku, aku mau mabuk lah dulu, kasihlah aku duit lah. Dapat pahala kasihnya? Dosa. Makanya ada orang tua datang saya marah-marah. Pergi kau datang ke ustadznya itu, bilang, Ustadz anaknya ngaji sama saya, pergi marahin dia. Apa dia ajarkan sama anak aku, kok durhaka kan sama orang tua? Nggak ada ustadz mana pun menyuruh anak durhaka. Ini kok durhaka ke anak aku nih? Tanyalah apanya adiknya ke rumah saya. Apa yang kau ajarkan sama saya? Ya kok durhaka kenapa? Ayah tadi nggak boleh dikasih. Enggak lah, orang yang main judi aja kerjanya, untuk modal judi. Kalau untuk merokok haram juga. Mak panjang kita ini. Tapi Ustaz suruh tanya. Ya boleh. Saya tetap saya jawab. Mau pahit sekalipun saya jawab. Nah, makanya kalau kami ngaji dulu, misalnya kalau masuk hutan kok habis lah. Rokok itu hukumnya apa? Tadi kalau kita balik ke kasus tadi yang Hukum syara yang 5. Lima tadi kan setiap yang mau makan itu dua makruh menuju haram. Makruh ini kan menuju haram, sesuatu yang dibenci. Tapi bisa juga wajib, bisa juga sunat, bisa juga harus. Rokok Zat? Iya. Nah, bagaimana dia jadi wajib? Maka biar saya panjang dulu, dia bilang. Hukum asalnya makruh. Maafkan yang merokok ya, sebenarnya. Nggak apa-apa. Ini orang yang aja udah kebal-kebal semua ini. Saking kebalnya bandel.
Karena ayah saya perokok berat Ustaz. Dan saya sampai detik ini tak mau beli rokok sampai dia berhenti mau. Kalau karena sebenarnya rokok itu setiap yang memudaratkan Haram. haram. Nah, bukan makruh lagi, itulah dia. Dan haram itu kan meliputi 3 bagian besar. Nah, coba timbang dengan hukum syara pula. Tadi yang merokok berat siapa? Ustaz, Yang merokok berat siapa? ayah. Ayah. Dia minta rokok. Hukum mana sama ayah? Gimana? Kalau saya meyakini rokok itu haram, kita saya kasih. Dia nggak mau, dia mau rokok juga. Macam kan? Saya mau merokok juga, durhaka kok nggak mau kasih gitu. Tidak kasih mulai tangannya tak marah lagi. Mudah lah jawabannya, itu nggak usah lagi masalah. Tapi yang paling enak, siapapun namanya orang yang merokok, bukan enak ninggalkan itu. Bahkan ada seorang laki-laki bilang sama istrinya, istri saya ngelarang jangan repet aja. Istrinya berdosa, suaminya enggak kan? Orang makruh. Suaminya merokok, hukumnya makruh, enggak berdosa. Si istri ngerepeti suaminya, berdosa apa enggak? Berdosa. Jadi nggak usah repeti. Ini masalah rokok panjang cerita kami sampai jam 2:30. Ustadz Azhari, ulama Tompul kan? Hah? Tompul. Bukan, yang di Kampung Bahari. Nah, ustadz semua itu. Adiknya pun Aziz Usman, hebat tuh. 2:30 pagi sampai kayak baru bubar. Karena takjiah, besok pagi baru dikebumikan mayat. Dari situ kami semua. Daripada kalian cerita yang enggak aja, cerita kemana-mana, cerita rokok dulu gitu. Ada yang mau saya tanya sama kalian itu. Karena banyak alim merokok, termasuk saya juga merokok waktu itu. Saya mau tanya rokok ini harta apa bukan? Harta. Nah, buang-buang harta apa hukumnya? Al-mubaju ihwal setan. Jadi berarti buang-buang harta hukumnya haram. Nah, soalnya jawablah kalian itu. Oh, saya supir Pak. Tuan, saya kalau nggak merokok nggak bisa. Takut nanti penumpang jatuh. Wajib saya merokok katanya. Apalagi Medan Jakarta. Begitu lah. Kalau nggak ngerokok, maka wajib lah. Semuanya supir itu merokok. Tapi kan penetapan itu berarti kan sesuai dengan syahwat kita namanya Ustaz. Kan kita boleh memilih perkara yang jauh dari mudarat atau lebih banyak mudarat nih. Maka ditanya juga orang guru ilmu mantik bertanya lagi. Semuanya rupanya supir yang ke Jakarta itu merokok. Jawablah apa kita? Jawabnya tidak kan? Berarti kau aja mau merokok. Nah, udah. Yang satu Pak arsitek macam Jakarta. Kalau nggak merokok nggak terbuka pikirannya itu. Semua arsitek merokok. Jawabannya tidak juga. Jadi datang saya, emosi saya datanglah naik ya kan, dipancing gitu terus, tolong orang Padang ya kan. Minta izin tuh, saya nggak beli rokok kok, saya dikasih orang. Perkara kau dikasih nggak dikasih nggak nanya, rokok itu harta apa bukan gitu. Kau juga awak, aduh, pergilah lari, mau ngerokok kali belasan, hilang. Cerita saya mana di sini tadi gitu. Nggak tahu sih, kemana kau ngerokok tuh? Akhirnya coba, nah kita balik ke kaji balik. Maka kaji lah jawabnya semua. Ini insya Allah sampai ngerokok berhenti langsung. Ada resep supaya berhenti langsung. Kalau kita nanti bakal mati nih kan? Kan nunggu giliran aja nih. Ya, bakal mati semuanya nih. Setan itu datang untuk supaya kita mati tidak beriman, menyerupai orang tua kita, menyerupai bahkan ngaku Tuhan dia, supaya kita mati sesat. Nah, gimana? Kalau rokok aja kita gak mengatasi, apalagi setannya itu pasti kalah. Kalah itu aja dari usah payah. Setan aja nggak bisa, sama rokoknya nggak bisa kita atasi. Karena rokok aja itu semua. Makanya disebut dalam Al-Quran, ad-dunya matal urur, nipu aja. Kalau puasa, kalau bulan puasa kok bisa nggak ngerokok? Ya, bisa nggak ngerokok? Kok bisa kok nggak apa puasa kok bisa nggak ngerokok? Bisa, cuman kalau buka kukodo semua kita kan. Sekali 5 maksudnya rokok. Nggak ada. Kalau rokok itu jangan bisa kita atasi, apalagi mau mati nanti. Nah, gitu ya.
Gimana Om? Tujuh. Hah? Tujuh. Hendaklah. Ketujuh hendaklah ia menghilangkan najis dulu. Nah ini kan. Jadi syarat tayamum mesti nggak ada najis. Menghilangkan najis dahulu pada tayamum. Kalau ada najis nggak bisa tayamum. Nggak ada syarat. Tadi Ustaz, balik ke batu tadi Ustaz, kan setelah tercampur tadi sama najis, itu kan batu bata itu tadi dibakar, tak merubah sifatnya itu Ustaz? Enggak. Enggak merubah. Tetap juga hukum batu bata itu najis. Kita bercampur sama tai lembu. Udah dibakar pun nggak berubah ya? Enggak. Karena api kan menyucikan katanya. Siapa bilang menyucikan? Baru saya kan. Api bisa menyucikan baru saya tahu. Rasa tayamum lah, hidupin api aja gitu. Kamu ada sidak apa? Nggak bisa lah kalau bikin. Nggak bisa. Siapa bilang api bisa menyucikan? Menghilangkan bisa. Itu Bukan suci ya. Hilangkan bisa, itulah kalau hilangkan apa orang ya Mbak? Mau lama ngaji ini memang, mau lama. Bukan berarti tamat, enggak. Banyak kali enggak belum kita ketahui. Secara fikihnya, secara tauhidnya, secara tasawufnya. Bahkan banyak kali kita berdakwah ketuhanan. Banyak kali berdakwah tanpa sadar kalau nggak ngaji. Tuhan direpeti tiap hari. Cocok dimurahkan siapa enggak? Ya inilah kehidupan kau iyalah. Ini gara-gara corona aja. Corona nggak sih rezeki kafir. Payah kali nyari. Ngerepet ya. Siapa yang direpetinya? Tuhan kan. Payah kali sekarang nih. Enak kan. Tadi Pak saya mau kemarin telepon anak saya, ya jangan lupa pakai masker ya katanya. Kenapa? Ini ada razia. Kalau nggak pakai masker suntik orang tuh langsung. Iya mak. Ya. Pakai juga masker tadi ya kan. Sesak napas pakai. Maksa lucu ya, dipaksa musim vaksin suntik. Ada aja. Sudah, itu satu tema. Kedelapan, hendaklah ada ia menentukan kiblat dahulu dengan ijtihad. Maka ia tayamum. Tentukan kiblatnya kemana. Ya kalau udah terbang mana kiblat sana? Kemana kau nanya? Ini kan di rumah kau, kalau di pesawat terbang. Nah, nggak syarat tayamum. Nggak syarat tayamum, nggak boleh. Mesti tahu kiblat mana. Yang tahu kita pesawat itu tinggi, entah berapa ribu kaki di atas kan. Ya Ustaz, tapi sebagian pesawat ada menyediakan tempat sholat di dalam tuh ketika itu. Itu gimana Ustaz? Apanya yang Sholat orang di belakang. ya, salah dia lah, gak ada ilmu. Tapi pakai ini Ustaz, pakai apa namanya? Kompas. Kemana arah kiblatnya? Udah set mundur ke belakang. Dunia ini rata apa bulan? Bulan. Nah, jadi kemana? Kalau pas Ka'bah tuh di bawah, telungkup lah, Wak. Kalau menghadap kiblat. Apa dalam itu tidak berlaku hukum rukhsah Ustaz? Nggak ada. Udah diatur agama, ada sholat jamak, takdim, jamak, takhir. Makanya kalau orang punya ilmu nggak pernah meninggalkan sholat, enggak. Itulah gunanya. Tas jasa ingat nggak tahu lah. Udah niat aja. Maghrib bisa jalan, udah biar aja. Sengaja aku sampai maghrib di waktu isya. Jam apa namanya? Takhir. Ya udah sampai sana jam 1 malam. Udah sebaiknya. Yang itu yang biasa lazim kita kerjakan kan. Hah? Tapi dalam manasik itu kan sering selesai kita mengajarkan yang seperti itu. Kalau di manasik itu nggak sama dengan di kitab. Yang ringan-ringan aja. Bahkan dia sendiri pun nggak ngerti. Dia bilang manasik keras sekali. Pada soalnya tidur aja deh. Sudah, jadi menentukan kiblat itu pun nggak dapat, berarti tidak ada syarat tayamum. Kesembilan hendaklah ada ia tayamum itu tatkala sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu nggak boleh tayamum, itu syaratnya. Kesepuluh hendaklah ada ia tayamum bagi tiap-tiap sembahyang fardu. Jadi tayamum ini sekadar sekali aja dipakai, nggak bisa 2 kali ya. Soal sholat maghrib tayamum, lalu masuk isya
mesti tayamum lagi. Walaupun belum ada yang batalkan ya. Masalah, harus ia menghimpunkan 5 waktu dengan suatu tayamum. Tadi katakan tayamum ini untuk satu fardu aja, tapi terkadang harus 5 waktu satu tayamum. Apalah contohnya? Seperti seorang lupa ia akan meninggalkan suatu sembahyang fardu, maka yakin ia akan tinggalnya. Kalau tinggalnya yakin ya, aku satu hari 4 kali aku cuma sembahyang, yakin ya. Atau kan 5 kan, ini 4 kali, cuma nggak tahu dia. Tetapi tiada tertentu waktunya yang mana ketinggalkan itu, maka haruslah ia menyembayangkan 5 waktu dengan sekali tayamum. Di kodonya lah cuma 5-5-nya itu, nggak tahu dia. Yang yakin dia ada nilai satu sembahyang, tapi nggak tahu sholat apa. Sebab 5 waktu deh, boleh. Itulah masalah. Udah ya, ini sampai sini kita ya. Pasal pada menyatakan rukun tayamum. Itu hanya berlaku pada mengkodo aja, tidak pada yang fardu. Enggak, mengkodo pun nggak boleh. Tadi masalahnya karena dia tidak tahu yang mana sholat yang tinggalkannya. Kalau kamu mengkodo pakai satu tayamum nggak bisa, satu fardu aja kekuatannya, bukan satu fardu aja. Orang tayamum itu untuk darurat namanya, nggak pakai air. Sekali sapu aja udah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.